Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Formasi penyegelan 4 iblis jahat sebenarnya bukanlah formasi spiritual di dunia, tetapi keterampilan kombinasi milik roh 4 roh jahat tidak bisa direproduksi. Ia sendiri tidak mematikan, tapi efeknya cukup membuat semua orang merasa ketakutan. Fungsinya juga sangat sederhana, yang satu untuk menyegel, dan yang lainnya untuk menekan. Ketika Xiao Yan menemukan 4 roh jahat di pegunungan Warcraft, mereka menggunakan metode ini untuk menyegel pedang ajaib untuk mengukirnya dan menggunakannya untuk menyegel tubuh cahaya tak berujung dengan pertahanan terkuat di dunia. Meskipun Xiao Yan tidak mengetahui asal-usul pedang iblis di tubuhnya, menurut tebakannya, pedang iblis itu mungkin jauh lebih kuat daripada benda suci yang tak tertandingi dalam hal level, dan 4 roh jahat dapat menyegelnya. Itu adalah bisa dibayangkan betapa mengerikannya efeknya. Setidaknya bisa digunakan untuk menyegel tubuh primitif yang tidak bisa mengerahkan kekuatan penuhnya. Ketika 4 rantai mengikat tubuh cahaya tak berujung, cahaya di tubuh dengan cepat meredup. King Yanjing dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan kendali atas tubuh cahaya tak berujung. Terlepas dari dia, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkan kekuatan spiritualnya, tubuh cahaya tak berujung tidak bereaksi sama sekali. Perasaan aneh ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal. Bukankah ini kekuatan penyegelan yang paling baik dimiliki oleh klan Buddha kuno? Tapi King Yanjing tidak tahu bagaimana Xiao Yan melakukannya. Meskipun ada beberapa benda suci atau kekuatan magis yang dapat menargetkan badan Dharma tertinggi di dunia ini, Anda harus tahu bahwa semua tubuh gelap itu seperti badan Dharma tertinggi ini, sebagai salah satu dari 7 badan Dharma asli. Meskipun ada Dharma yang menggunakan kekuatan sejatinya, itu sudah cukup untuk kebal terhadap efek ini, tetapi faktanya ada di depan Anda, jadi Anda harus mempercayainya. Kamu pikir dia bisa menyegel King Yanjing? Ketika kamu dikejutkan oleh kekuatan segel itu, tubuh Xiao Yan muncul dengan aneh di depanmu, dan sebelum kamu sempat bereaksi, dia menamparkan kepalamu dengan telapak tangannya. Anda terlempar secara paksa, dan saat Anda melarikan diri dari jangkauan tubuh kegelapan yang tak terbatas, cahaya dari tubuh Dharma tertinggi ini juga meredup sepenuhnya. Melihat pemandangan itu, Xiao Yan pun menghela nafas berat. Tubuh kegelapan tak berujung layak menjadi Dharmakaya yang asli masih tidak ada masalah dengan pertahanan tubuh gelap, tapi kuncinya adalah Xiao Yan sendiri sekarang tahu apakah dia bisa menggunakannya. Kekuatan segel berjuang untuk bangkit dari tanah, tetapi saat Anda berdiri, sosok Xiao Yan muncul di depan Anda seperti hantu, dan sebuah tangan mencengkeram leher Anda dengan kuat. Meskipun telapak tangan ini apakah ada kekuatan di bawahnya, tapi kekuatan segelnya sangat kabur. Selama aku memikirkannya, itu dapat dengan mudah merenggut nyawamu. Beri dia metode budidaya menara ini. Itu tidak akan menyelamatkan nyawanya. Bumi, Xiao Yan tidak memiliki cara untuk mengembangkan Dharmakaya tertinggi, dan untuk hal yang begitu berharga, saya percaya bahwa klan Buddha kuno tidak meninggalkan pendahulunya. Jika saya benar-benar berniat mengambilnya untuk diri saya sendiri, saya khawatir banyak orang akan mengerti apa artinya mencuri ayam dan kehilangan nasi. Karena saya punya cara untuk mendapatkan tubuh kegelapan tak terbatas ini, saya hanya bisa mendapatkan beberapa hal buruk dari tempat lain. Saya sangat tertarik dengan menara kristal ini yang kekuatan segelnya digunakan untuk menekan saya setelah hal baik dan buruk kemampuan penyegelan yang aneh, hanya karena tidak memiliki kemiripan dengan menara pemurnian dewa milikku, sudah cukup membuatku tergoda. Dan kalaupun saya bisa mengolah pagoda, masih mungkin untuk mengolahnya sampai tingkat pagoda suci, dan bahkan mungkin memiliki Feng Liao Langyan biasa seperti Liao Langyan, karena jika saya ingin menurunkan pagoda, saya perlu untuk keluar dari pagoda leluhur pagoda kuno. Setelah menyerap energi leluhur, bahkan di antara klan Futu kuno, hanya ada segelintir orang yang tidak memenuhi syarat untuk mundur ke menara leluhur untuk berlatih, apalagi mengizinkan satu orang untuk berlatih mundur. Dia menginginkan menara Buddha suci Anda. Yin Zili sedikit terkejut, dan kemudian sedikit ejekan muncul di wajahnya. Pertama, Anda mengatakan bahwa Anda akan memberinya metode penanamannya, bahkan jika Anda memberikannya kepadanya, dibudidayakan dari pagoda suci. Pagoda adalah warisan terendah dari klan kita. Tidak mungkin mengolahnya tanpa darah klan kita. Kekuatan garis keturunan, harus dianggap sebagai jenis fisik biasa. Pada saat itu, Xiao Yan tiba-tiba teringat pada Jue Naga dan Phoenix, yang diperolehnya beberapa waktu lalu, dan bergumam dengan keras, jika aku bisa memiliki kekuatan darah tanpa kekuatan segel,
aku seharusnya tidak memiliki kesempatan itu, untuk mempraktikkannya, keluar. Kekuatan segel jelas tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak dapat mencari ingatan orang lain. Segera Anda mendapatkan kembali semangat Anda, karena ketika Anda melihat ekspresi cemberut Xiao Yan, Anda tahu bahwa saya menegaskan bahwa saya memiliki kemampuan Xiao Fu 7. Oh, benarkah? Xiao Yan sedikit mengernyit. Aku mengarahkan jari ke bawah dahi Liao Langyan, dan kekuatan jiwa segera mengalir ke dalam pikiranmu. Meskipun kekuatan segel mencoba yang terbaik untuk melawan, kekuatan jiwa Xiao Yan adalah jauh lebih lemah dari milikmu, jadi sekeras apapun kamu berjuang, itu akan tetap berhasil menyerang pikiranmu. Dengan cara ini, hal yang paling berharga di bawahmu hanyalah benda suci yang tak tertandingi dan tubuh kegelapan. Namun, kedua benda itu tidak memiliki tanda warisan dari klan Futu kuno pasti akan mendapat serangan balik oleh kekuatan di dalam diri mereka, dan saat ini, mereka tidak akan dapat mengambil warisan orang tua Tianzhen. Saya dapat merasakan bahwa kekuatan pagoda kristal ini jauh lebih lemah daripada menara pemurnian dewa saya. Bahkan jika saya bisa mendapatkan metode budidayanya dan menggabungkannya dengan teknik pemurnian dewa putaran keempat, yang dapat meningkatkan kekuatan menara pemurnian dewa, ke tingkat yang sebanding dengan kekuatan magis yang tiada taranya. Mendengar kata-kata Xiao Yan pada dirinya sendiri, kekuatan segel juga menimbulkan perasaan yang luar biasa. Anda diam-diam mengambil beberapa langkah ke barat, dan pada saat yang sama, Anda dengan cepat mengedarkan kekuatan spiritual Anda, mencoba untuk terhubung kembali dengan tubuh kegelapan, tapi kamu baru saja setelah beberapa saat, Xiao Yan meraih pergelangan tangannya dan menariknya kembali. Dia? Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat mata Xiao Yan yang sedikit geli, Yin Zili juga menyadari sesuatu. Dia dengan cepat mengguncang lengannya dan mencoba melepaskan diri dari belenggu Xiao Yan lebih kuat dari milikmu. Lemah dan lemah, saya menatap Liao Langyan, yang wajahnya tidak jelek, tersenyum sedikit, dan berkata, tentu saja saya sedang berlatih. Setelah beberapa pencarian, saya akhirnya menemukan volume latihan yang disebut seni Buddha kecil, tetapi seperti yang dikatakan Liao Langyan, jika Anda ingin mengolahnya, Anda memerlukan darah klan Futu kuno. Jika tidak, itu hanya keterampilan khusus. Itu benar-benar mungkin. Xiao Yan duduk bersila di tanah, melihat pagoda kristal yang tergantung di telapak tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukannya. Dia baru saja memeluknya sebelumnya. Dengan mentalitas memperlakukan kuda mati sebagai kuda hidup, dia tidak menyangka bahwa seni naga dan Phoenix ini benar-benar dapat mereproduksi kekuatan darah di tubuh King Yanjing di tubuhnya sendiri. Efek dari seni naga dan Phoenix ini benar-benar di luar dugaannya. Ini tidak hanya meniru kekuatan garis keturunan King Yanjing, tetapi juga meniru pagoda Seng Futu yang dia latih dari benda suci biasa yang tiada taraf, dan yang terpenting dapat diintegrasikan dengan menara pemurnian dewa untuk menjadi eksistensi yang lebih kuat. Tidak seperti Xiao Yan, yang sedang dalam suasana hati yang bahagia, King Yanjing sangat mati rasa saat ini. Dia berbaring dengan tenang, matanya sangat kosong lebih lanjut dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan akan menggunakan metode yang paling menyakitinya. Berpikir bahwa kepolosannya telah diambil oleh Xiao Yan, hati King Yanjing yang selalu acuh tak acuh dipenuhi dengan serangkaian emosi yang kompleks, kebencian, penyesalan, mati rasa, ketakutan, kemarahan. Ini jarang dialami secara langsung hari ini. Melihat tatapan Xiao Yan, mata King Yanjing yang mati rasa berangsur-angsur kembali berwarna. Dia menahan rasa sakit yang masih tersisa di tubuhnya, memaksa dirinya untuk duduk dari tanah, dan menatap Xiao Yan dengan dingin, jika tidak, suatu hari, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Mendengarkan kata-kata kesal King Yanjing, Xiao Yan terkekeh, dan dia melirik melihat tubuh sempurnanya yang ditutupi jubah hitamnya, dia tersenyum dan berkata, jika aku jadi kamu, saya tidak akan mengatakan itu. Skenario terburuknya adalah kematian, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. King Yanjing berkata dengan tenang. Sejujurnya, bagi dia yang telah kehilangan hal yang paling berharga, kata kematian berarti tidak terdengar begitu buruk lagi. Kematian tentu saja sangat sederhana, tapi apa yang terjadi setelah kamu mati? Xiao Yan dengan lembut mengangkat dagu King Yanjing dan berkata, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang akan tergerak oleh kematianmu. Kamu mereka yang ingin balas dendam akan hidup dengan baik. Don, tidakkah kamu ingin membalas dendam sendiri? Ya, tentu saja aku mau. King Yanjing menggigit giginya sedikit dan berkata dengan keras, setelah aku mati,
anggota klanku yang lain akan membalas dendam padaku. Jika kamu mati, mereka memang akan datang kepadaku, tapi bukan untukmu, tapi untuk tubuh cahaya tak berujung. Lagi pula, orang mati tidak ada nilainya bagi mereka, dan aku, selama aku membuat alasan dan menyerahkannya tubuh cahaya tak terbatas, mereka akan memperlakukanku sebagai tamu. Bagaimanapun juga, ini adalah bantuan yang sangat besar. Jadi aku tidak akan mati, dan kamu, klan Buddha kuno ras kuno tidak monolitik, kan? Setelah kamu pergi, pasti akan ada banyak orang yang bersaing untuk posisi aslimu. Kamu bisa mati, tetapi orang-orang yang mendukungmu di masa lalu akan sengsara berubah sedikit. Seperti yang dikatakan Xiao Yan, klan Futu kuno mereka juga memiliki faksi. Garis keturunannya terus meningkat karena dia, tetapi jika dia benar-benar mati di luar, semua perlakuan istimewa terhadap garis keturunan mereka akan dibatalkan, dan garis-garis lain yang awalnya ditekan olehnya pasti akan bergabung untuk menekan King Mai-nya. Jadi, kamu harus bertahan hidup dengan baik. Kamu tahu, ketika seseorang meninggal, tidak ada apa-apa. Sejujurnya, dia tidak peduli dengan hidup atau mati orang ini, tapi jika dia ingin sepenuhnya menyalin garis keturunan pagoda ini melalui naga dan Phoenix Jue, sehingga dia dapat memiliki pagoda set untuk waktu yang lama, dia harus berlatih budidaya ganda untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, sampai dia benar-benar meniru kemampuan ini, dia tidak akan membiarkan King Yanjing benar-benar mati. Jika tidak, dia tidak akan tertarik untuk memberikan konseling psikologis kepada orang lain. King Yanjing tidak menjawab, tapi melihat tangan giok yang dia pegang dengan lembut dan ekspresi keras kepala di wajahnya, terlihat bahwa dia telah mendengarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, dan Xiao Yan memukul saat setrika masih panas dan berkata, jadi selanjutnya, kamu harus mendengarkanku dan melakukan semua yang kamu bisa untuk menyenangkanku. Kalau begitu, kamu akan menjalani kehidupan yang nyaman. Bagaimanapun, aku bukan iblis. Tolong, King Yanjing sedikit malu, kata dengan marah. Lihat, apa yang aku katakan tadi, kamu melupakannya. Xiao Yan sepertinya telah mengantisipasi reaksi King Yanjing. Dia dengan lembut mencubit pipi King Yanjing dan berkata, aku berkata bahwa hidup adalah hal yang paling penting di tanganku sekarang. Jika kamu tidak menyenangkanku, mengapa aku harus membiarkanmu hidup? Jika harga hidup adalah hilangnya martabat, maka aku akan melakukannya. Lebih baik mati. Martabat. Berapa nilai martabat? Xiao Yan tersenyum sinis dan berkata, lagi pula, bahkan jika kamu mati, aku masih bisa membuatmu kehilangan martabatmu. Apa maksudmu? King Yanjing berkata sedikit terkejut, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Misalnya, setelah kamu mati, aku bisa menelanjangimu dan menggantungmu di depan pintu klan pagoda kunomu. Menurutku ini sudah cukup untuk merusak reputasimu, bukan? Xiao Yan masih memiliki pancaran sinar matahari di wajahnya. Tersenyum, tapi kata-kata yang dia ucapkan membuat King Yanjing merasa sedikit bergidik. Tentu saja, jika kamu tidak menyukai rencana ini, aku punya cara lain, misalnya, untuk memurnikanmu menjadi boneka, lalu pergi ke istana Dakian lakukan striptease, atau dasar iblis. Sebelum Xiao Yan selesai berbicara, King Yanjing mengutuk, tapi Xiao Yan tetap bergeming dan dengan lembut membelai King Yan. Pipi Jing berbalik dan berkata, jika kamu pikir kamu bisa memarahiku sampai mati dengan memarahi, maka kamu dapat melanjutkan, jika tidak, harap diam dengan patuh, karena jika kamu mengatakan sepatah kata pun, aku akan mengambil semua yang baru saja aku katakan. Praktekkan semuanya. Kamu, King Yanjing sedang tentang untuk mengatakan sesuatu, tapi dia ingat apa yang baru saja dikatakan Xiao Yan, jadi dia harus menutup mulutnya, tapi matanya masih penuh kebencian. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Xiao Yan bergumam pelan di telinganya, lakukan apa yang aku katakan dan tolong aku dengan baik, sehingga kamu tidak hanya bisa bertahan hidup, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membalas dendam padaku. Akan memberikan ini kesempatanku. King Yanjing menatap Xiao Yan. Jika matanya bisa membunuh, aku khawatir Xiao Yan sudah dipotong-potong olehnya sekarang. Kamu harus mencari peluang sendiri. Aku bukan ayah kandungmu. Mengapa aku harus mengajarimu begitu banyak? Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata, tapi, bagimu, apapun yang terjadi, ini tetaplah sebuah harapan. Kan, faktanya, setelah menggunakan naga dan Phoenix Jue di King Yanjing, Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa kekuatan spiritualnya telah meningkat secara signifikan. Menurut perkiraannya,
Dia seharusnya begitu dianggap berada di puncak sebenarnya dari bumi tertinggi sekarang, dan bahkan agak dekat dengan surga tertinggi, selama dia mundur untuk jangka waktu tertentu dengan ketenangan pikiran, dan bekerja sama dengan energi roh pesawat, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menerobos ke surga tertinggi. Namun, Xiao Yan tidak memiliki rencana seperti itu untuk saat ini, belum lagi dia masih memiliki King Yanjing bersamanya. Bahkan jika dia ingin menerobos, dia harus meninggalkan jurang suci kuno yang tertinggi surgawi. Dia pasti akan menyebabkan badai ruang dan waktu di sini, dan akan sangat mengerikan jika terseret ke dalam wilayah suku-suku jahat di luar wilayah tersebut. Namun, meskipun Xiao Yan tidak dapat lagi membuat terobosan dalam pengembangan kekuatan spiritual, dia telah membuat kemajuan besar dalam aspek lainnya. Setelah mendapatkan ingatan King Yanjing tentang formasi spiritual dan warisan lelaki tua Tianzhen, Xiao Yanhe juga memiliki pemahaman yang lebih dalam, pemahaman tentang bentukan spiritual. Jika sebelumnya dia hanya seorang master formasi spiritual yang setengah hati, sekarang dia dapat dianggap sebagai master formasi spiritual tingkat tinggi sejati. Sambil memahami formasi spiritual, Xiao Yan juga memimpin King Yanjing di sepanjang jalan. Mereka juga melewati beberapa titik berkumpul jurang suci kuno dalam perjalanan, dan mengumpulkan banyak informasi berguna dari mereka, yang lain juga bisa, yang membuat mereka menemukan beberapa reruntuhan yang disebutkan dalam intelijen di sepanjang jalan. Namun, reruntuhan itu telah dikunjungi lebih awal, dan mereka bahkan tidak mendapatkan seteguk sup pun. Orang-orang ini bergerak terlalu cepat. Setelah berjalan keluar dari reruntuhan yang kosong lagi, Xiao Yan menghela nafas tak berdaya. Meskipun dia tidak menyukai reruntuhan dalam intelijen, tapi yang tidak bisa dia gunakan, wilayah api tak berujung bisa digunakan. Dia awalnya ingin menjarahnya dan membawanya kembali ke wilayah api tak berujung, tapi dia tidak berharap menemukan apapun. Menghitung waktu, sepertinya waktu penutupan jurang suci kuno akan segera tiba. Xiao Yan menghitung waktu di dalam hatinya, meskipun profesinya juga telah diwarisi oleh lelaki tua Tianzhen dan telah terpecahkan masalah formasi spiritualnya sendiri, namun, dia bukanlah orang yang puas. Jika masih ada kesempatan untuk mendapatkan warisan surgawi tertinggi lainnya, dia pasti akan mencobanya. King Yanjing di samping juga menyadari hal ini. Selama dia meninggalkan jurang suci kuno, dia dapat menemukan cara untuk menghubungi beberapa orang kuat dari suku Buddha kuno hingga melakukan hal semacam itu dengan Xiao Yan, tapi dia yakin mimpi buruk ini akan segera berakhir. Sepertinya kita hanya bisa mencoba keberuntungan kita di tempat itu. Xiao Yan mengabaikan hati King Yanjing yang bergejolak. Dia mengeluarkan peta dan menatap tanda tengkorak merah di atasnya. Makam langit. Meskipun ada banyak hal dengan nama yang sama di dunia, misalnya Istana Xuantian yang ia peroleh dari benua Tianxuan bertabrakan dengan kekuatan di benua Tianluo, namun Xiao Yan selalu memiliki intuisi bahwa makam surgawi yang ia peroleh dari Douqi benua itu sama. Ada hubungan tertentu antara makam di langit, dan hubungan ini juga terkait dengan misteri yang melekat di benak Xiao Yan, mengapa semua Kaisar Dou di benua Douqi menghilang. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa alasan mengapa Kaisar Dou menghilang adalah karena dia naik ke dunia 1000 besar. Namun, ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres, karena dia sendiri yang naik, dan saluran pesawat terbuka ketika dia naik. Naik itu sudah cukup untuk membawa asal Qi baru ke benua Douqi, tetapi benua Douqi masih tidak memiliki asal Qi selama puluhan ribu tahun. Selain itu, di kehidupan sebelumnya, Xiao Yan telah melakukan perjalanan ke berbagai penjuru benua dan membaca banyak buku kuno untuk menerobos Kaisar Dou, tetapi tidak ada yang menyebutkan kenaikan Kaisar Dou paling berpengetahuan tentang alam itu, bahkan ahli Dou Sheng terkemuka yang telah melakukan penelitian tidak mengetahui hal ini. Semua buku tentang hilangnya Kaisar Dou hanya memiliki satu kalimat, menghilang pada waktu yang sama dalam satu malam, dan tidak ada satupun catatan lainnya. Ketika dia naik sendirian, gerakan tersebut hampir membuat khawatir seluruh benua Douqi. Jika Kaisar Dou itu benar-benar naik pada waktu yang sama dalam semalam, pasti tidak akan ada catatannya. Dan sejak dia datang ke dunia 1000 besar, dia mengetahui hal itu setelah beberapa sejarah di sini. Ada juga dugaan alasan mengapa Kaisar Dou menghilang. Puluhan ribu tahun yang lalu, perang pecah antara dunia 1000 besar dan ras jahat di luar wilayah, dan saat Kaisar Dou di benua Douqi menghilang secara kolektif adalah saat itu Kaisar Dou datang sejak saat itu. Di dunia 1000 besar, alasan mengapa benua Douqi tidak memiliki Qi asal adalah karena Kaisar Dou itu semuanya mati di dunia 1000 besar, dan tidak ada lagi yang bisa membuka saluran pesawat.
Memikirkan hal ini, Xiao Yan hanya bisa menghela nafas. Dia juga berasal dari benua Douqi, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya situasinya ketika dia pertama kali datang ke dunia seribu besar. Dia cukup beruntung bisa bertemu dengan pemimpin klan Jiuyu segera setelah dia muncul. Jika tidak akan mudah baginya untuk menjelajah sendirian. Namun, para senior dari benua Douqi berhadapan dengan suku jahat dari luar wilayah segera setelah mereka muncul. Bahkan mungkin tidak ada konversi kekuatan spiritual sepenuhnya di antara mereka. Kamu ingin pergi ke makam langit. Tidak ada yang bagus di tempat itu. King Yanjing juga melirik peta di tangan Xiao Yan, dan ketika dia melihat bahwa dia sedang melihat tengkorak merah di atasnya, dia juga mengingatkannya, dia. Apakah kamu pernah ke sana? Xiao Yan tertegun sejenak, lalu bertanya. Saya belum pernah ke sana, tetapi orang-orang dari klan saya yang memasuki jurang suci kuno telah pergi ke sana sebelumnya. Itu hanya kuburan beberapa makhluk tertinggi biasa. Tidak ada gunanya. Jika Anda ingin mencari peluang, Anda sebaiknya cari tempat lain, kata King Yanjing. Ini benar-benar aneh. Berdasarkan sikapmu terhadapku, bukankah kamu seharusnya berharap aku tidak dapat menemukan peluang apapun? Mengapa kamu mengingatkanku dengan begitu baik? Xiao Yan memandangnya dengan aneh. Apakah kamu pikir hanya kamu yang menginginkan kesempatan ini? Aku juga menginginkannya, oke. King Yanjing menatapnya tanpa berkata-kata. Dia juga ada hubungannya ketika dia datang ke jurang suci kuno ini, tapi sekarang dia terikat di sini oleh Xiao Yan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Jika Xiao Yan pergi mencari relik tertinggi surgawi, dia juga akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya. Jadi dia tentu saja tidak senang melihat Xiao Yan pergi ke sana, tempat hantu seperti itu. Dalam hal ini, kamu harus menemukan kesempatanmu sendiri. Xiao Yan berkata dengan tenang. Apakah kamu bersedia melepaskanku? King Yanjing sedikit terkejut, apakah kamu tidak takut aku tidak akan kembali? Tentu saja tidak, tidakkah kamu ingin kembali untuk membalas dendam padaku? Xiao Yan tersenyum ringan dan berkata, karena kamu bahkan bermimpi untuk memotongku menjadi beberapa bagian, maka kamu pasti akan kembali kepadaku, jadi apa yang harus aku khawatirkan? Setelah King Yanjing pergi, Xiao Yan juga menuju makam sendirian. Dia tahu bahwa King Yanjing pasti akan memiliki kemampuan untuk mengalahkannya saat dia muncul di hadapannya lagi. Xiao Yan tidak peduli. Bagaimanapun, meskipun pertempuran terakhir dengan King Yanjing sangat sengit, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan jika King Yanjing menerobos Tianzhuang, dia pasti akan mengalahkannya lagi. Merasa khawatir karena kepergian King Yanjing. Sekitar beberapa hari kemudian, Xiao Yan akhirnya sampai di alamat yang tertera di peta. Sebenarnya, awalnya hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai titik ini, namun dia kurang beruntung karena menemui beberapa bencana alam dalam perjalanannya sempat tertunda dalam perjalanan. Butuh banyak tenaga, namun untungnya tidak terjadi kecelakaan besar. Area di mana makam langit berada seperti yang ditandai di peta. Terlihat sangat terpencil. Apa yang ada di depan Xiao Yan adalah tanah hitam dengan kabut dingin yang tertinggal di udara. Lihat pohon-pohon mati tersembunyi di balik kabut, dan suasananya terlihat sangat aneh. Xiao Yan tidak berhenti karena suasana aneh ini, dan masih berjalan menuju kedalaman kabut. Seperti yang dikatakan King Yanjing, tempat yang juga disebut makam surga ini telah dieksplorasi oleh seseorang sejak lama, dan dimungkinkan untuk memasuki zaman kuno, kali. Orang-orang di Shengyuan dijamin berada di tingkat tertinggi di bumi. Mereka secara alami meremehkan hal-hal tingkat tertinggi ini, tetapi Xiao Yan berbeda. Sepanjang jalan, Xiao Yan bisa melihat berbagai kerangka tergeletak dengan tenang di tanah. Permukaan kerangka tersebut penuh dengan retakan beberapa tulang patah tertinggal di tanah, dan hanya itu yang bisa mengawetkan mayat. Xiao Yan percaya bahwa ada banyak orang yang bahkan tidak bisa mengawetkan mayat. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, Xiao Yan masih bisa merasakan pertempuran brutal seperti apa yang dialami kerangka-kerangka ini sebelum mereka. Pada beberapa kerangka yang relatif terpelihara dengan baik, dia melihat cincin di jari-jari mereka. Mengenakan cincin hitam yang agak rusak, itu adalah cincin yang hanya dapat ditemukan di benua Douqi. Ini juga membuktikan dugaan awal Xiao Yan bahwa pemilik tulang-tulang ini adalah Kaisar Dou yang menghilang dari benua Douqi. Mungkin ada nenek moyang klan Xiao di antara tulang-tulang ini. Sayangnya, cincin ini telah lama rusak karena berjalannya waktu. Xiao Yan mencoba menyuntikkan kekuatan spiritual untuk membukanya, tetapi jari-jarinya baru saja menyentuh cincin itu benar-benar hancur,
yang juga menghilangkan sepenuhnya ide Xiao Yan untuk mencoba melihat apakah dia dapat mengidentifikasi pemilik cincin itu melalui isinya. Xiao Yan mengakui bahwa dia tidak pernah menjadi orang baik, dan dia tidak mengetahui keadilan masyarakat. Setiap kali dia menemukan mayat di benua Douqi, tidak peduli siapa mereka dalam hidup, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana meledakkan emas mereka, koin. Tapi kali ini, ketika dia melihat tulang di depannya, dia secara mengejutkan tidak memiliki pikiran apapun di dalam hatinya. Dia melihat tulang-tulang yang berserakan di tanah, menghela nafas pelan, dan kemudian dengan hati-hati mengumpulkan semua tulang yang berserakan di tanah. Tidak peduli apa, orang-orang ini adalah nenek moyang dari benua Douqi, mereka tidak terlalu luar biasa, tapi pada akhirnya mereka semua bertarung dan mati demi dunia. Karena alasan ini, Xiao Yan merasa perlu baginya untuk membawa mayat mereka kembali ke benua Douqi untuk dimakamkan dengan layak. Tapi saat dia sedang mengumpulkan potongan tulang terakhir, tulang-tulang itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Sebelum Xiao Yan mengetahui apa yang terjadi, dia menemukan bahwa titik cahaya ini sedang menuju ke arahnya dengan cepat dan akhirnya menghilang ke dalam pikiran Xiao Yan. Ketika titik cahaya itu memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan perubahan besar pada pemandangan di sekitarnya. Dia mendongak dan melihat bahwa semua yang dia lihat dipenuhi dengan api perang, dan masih ada api yang melayang di sekelilingnya bayangan, dan tubuh bayangan hitam itu semuanya terbungkus aliran udara abu-abu. Aura yang memenuhinya membuat Xiao Yan merasa sangat jijik. Apakah ini suku jahat dari luar wilayah? Xiao Yan bergumam dengan suara rendah, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya saat ini telah menjadi sangat lemah, dan dia tiba-tiba mundur dari kondisi tertinggi Dzogchen ke kondisi tertinggi, menyatakan. Terlebih lagi, dia tanpa hak untuk mengendalikan tubuhnya sendiri, dia memikirkannya dan menyadari bahwa dia seharusnya menjadi salah satu kaisar Dou yang jatuh dalam ingatan mereka. Benar-benar tidak ada seorang pun yang tersisa di dunia seribu besar. Mereka benar-benar mengirim sekelompok makhluk tertinggi untuk berurusan dengan kita. Pemimpin klan jahat ekstrateritorial tersenyum sinis hampir sama dengan Great Thousand World. Dengan kekuatannya saat ini, Supreme Being berpangkat rendah dapat dibunuh secara instan hanya dengan satu tamparan, tapi bagi tubuhnya, dia adalah makhluk yang tidak dapat diatasi dan kuat. Bunuh. Dia mendengar tubuhnya mengeluarkan raungan marah, lalu dia melompat, mengacungkan pedang raksasanya dan bergegas menuju suku alien jahat. Menghadapi serangannya, suku alien jahat itu dengan santainya. Satu pukulan benar-benar menghancurkan miliknya tubuh, dan rasa sakit yang hebat berkecamuk di benak Xiao Yan. Sebelum Xiao Yan pulih dari rasa sakit yang parah, kesadarannya dipindahkan ke orang lain lagi. Ketika dia melihat teman-temannya terbunuh, dia bergegas menuju suku jahat ekstrateritorial lagi, tapi tak lama kemudian dia juga mengikuti jejak teman-temannya. Xiao Yan sangat jelas tentang seberapa besar kesenjangan antara yang tertinggi dan yang tertinggi di bumi. Bahkan yang tertinggi sempurna kelas 9, tanpa sarana yang menantang surga, tidak dapat lepas dari tangan yang tertinggi bumi yang baru Kaisar Dou yang baru saja naik dari benua Douqi hanya memiliki satu atau dua tingkat kekuatan tertinggi. Bagaimana mereka bisa mengalahkan ras jahat luar angkasa yang merupakan bumi tertinggi? Dan Kaisar Dou ini juga menyadari hal ini, jadi pada akhirnya, mereka bahkan menghancurkan diri mereka sendiri segera setelah mereka muncul, hanya untuk melukai lawan sebanyak mungkin agar mendapatkan lebih banyak peluang bagi rekan mereka yang tertinggi. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Bahkan jika mereka berusaha keras, mereka tidak dapat melukai suku jahat di luar wilayah. Ketika Kaisar Dou terakhir meninggal, kesadaran Xiao Yan kembali ke tubuh aslinya. Setelah dia membuka matanya, dia tidak bisa menahan untuk menutupi kepalanya. Rasa sakit yang parah karena kematian sudah cukup baginya. Jika kemauannya tidak cukup kuat, dia pasti sudah gila sekarang. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan akhirnya pulih dari rasa sakitnya. Rasa sakitnya begitu hebat bahkan dia tidak menyadari adanya perubahan pada tubuhnya. Apakah ini ingatanmu seumur hidupmu? Xiao Yan menghela nafas panjang dan akhirnya pulih dari ingatan tragis tersebut. Meskipun dia pernah mendengar tentang roh jahat luar angkasa sebelumnya Kaisar Iblis aneh di alam bawah, dia belum pernah menghadapi ras jahat ini secara langsung. Tapi kali ini, setelah menerima ingatan Kaisar Dou, dia juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ras jahat di luar wilayah. Keengganan mereka sebelum kematian diteruskan kepada Xiao Yan, dan Xiao Yan juga tahu apa tujuan mereka. Oleh karena itu,
Dia dengan lembut mengangkat tangannya ke kehampaan dan berkata, "Senior, jangan khawatir, saya akan melindungi benua Doki. Tetaplah di sini, tidak akan terjadi apa-apa, dan suatu hari nanti, aku akan membalaskan dendammu dan membunuh sampah-sampah itu sepenuhnya." Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan gelombang api datang dari belakangnya. Dia menoleh dan menghancurkan api yang mendekat tinju dengan tamparan. Kemudian, dia melihat api hitam menderu ke arahnya, dan seorang pria kekar yang terbungkus api jatuh dari langit. "Apakah kamu dari suku jahat di luar wilayah?" Xiao Yan merasakan fluktuasi pada pria yang benar-benar berbeda dari yang ada di dunia. Dia tidak bisa menahan untuk tidak mengangkat alisnya sedikit. Dia pernah merasakannya dalam ingatan Dou di sebelumnya. Mereka mirip, dan yang paling aneh adalah rambut mereka juga terbakar api hitam. Jelas sekali bahwa kemampuan orang ini juga berhubungan dengan api. Dari segi nama duniamu, mereka memang suku jahat dari luar wilayah, tapi kami lebih suka menggunakan nama klan iblis api. Senyuman muncul di wajah pria kekar itu. "Tentu saja, jika kamu ingin mengetahui lebih detail, ikuti aku kembali ke tempat kita, masih banyak waktu bagimu untuk memahaminya." "Apakah kamu di sini untukku?" Xiao Yan tentu saja tidak berpikir bahwa orang ini mengundangnya untuk menjadi seorang tamu. Dia hanya sedikit terkejut. Tapi dia belum pernah berurusan dengan suku asing yang jahat ini, jadi dia tidak menyangka seseorang akan mengejarnya. Namun tak lama kemudian, dia teringat pertemuan sebelumnya dengan sosok iblis Kaisar Iblis Suci, dan segera memahami bahwa mungkin dorongan orang itulah yang membuat orang-orang ini fokus padanya. Dia masih berada di sana sebelumnya. Saat dia berada di dalam dunia seribu besar, dia mungkin tidak bisa merentangkan tangan dan kakinya di sana, tapi sekarang dia telah sampai di jurang suci kuno. Dia secara alami memiliki sarana untuk memanggil orang-orang dari ras jahat di luar wilayah untuk menghadapinya. Kamu secara alami akan mengetahui pertanyaan ini ketika kamu sampai di tempat kami. Pria kekar dari klan iblis api tidak menjawab niat Xiao Yan. Dia hanya melihat bahwa dia meraih telapak tangannya, dan api gelap berubah menjadi tangan magma raksasa. Xiao Yan menamparnya dengan keras. Dia ingin segera menyingkirkan orang ini. Karena tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Langit Suci pada Xiao Yan, suku-suku jahat dari luar wilayah yang masih berada di jurang suci kuno, selama mereka memiliki kekuatan, pada dasarnya mengincar Xiao Yan. Selama mereka menangkapnya, Xiao Yan bisa mendapatkan pujian di depan Kaisar Iblis Suci, tapi Xiao Yan telah berpindah-pindah selama periode ini, jadi mereka tidak mengejar Xiao Yan ini. Memberi mereka Anda dapat memanfaatkan kesempatan ini. Melihat tangan api raksasa yang mengancam, mata Xiao Yan juga sedikit mengembun. Dengan tangan ini saja, dia bisa yakin bahwa kekuatan lawan juga harus berada di alam kesempurnaan tertinggi bumi, dan kekuatan tangan api raksasa ini tidak ada, sekuat itu tidak lemah, setidaknya ia memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat kekuatan supernatural yang hebat. Tampaknya orang ini sedang memikirkan kemenangan cepat. Namun, jika Anda masih ingin menghadapinya dengan serangan ini levelnya, itu agak terlalu diremehkan. Teknik pembakaran meteor gagak emas. Xiao Yan mengetukkan jarinya dengan ringan, dan nyala api berubah menjadi gagak emas, yang menghantam tangan api raksasa itu dengan keras. Tangan api raksasa yang tampak menakutkan itu baru saja bertemu dengannya, itu hancur berkeping-keping oleh Golden Crow, dan akhirnya mengenai tubuh pria kekar itu di bagian matanya yang ketakutan. Pria klan iblis api itu segera memuntahkan darah dan terbang mundur puluhan ribu kaki. Akhirnya, dia menghantam tanah dengan keras. Sebelum dia bisa bangkit dari tanah, sosok Xiao Yan sudah muncul di atas yang terakhir seperti hantu. Sebuah telapak tangan langsung meraih kepalanya, dan tangan menelan jiwa naga hitam langsung diaktifkan. Segera, api iblis dari tubuh klan iblis api, bersama dengan vitalitas dan ingatannya, dikuras dengan cara yang paling brutal. Selain mencegat jiwa iblis kecil dan menyuntikkannya ke dalam perintah pembunuhan iblis, klan iblis api ini manusia bahkan tidak memiliki sisa apapun. Tidak ada yang tersisa, hanya beberapa api gelap yang menghilang di udara. Begitu, orang itu meninggalkan bekas padaku. Melalui ingatan pria dari klan iblis api, Xiao Yan akhirnya mengetahui mengapa orang ini mengincarnya, dan dia bukan satu-satunya yang mengincarnya. Di antara orang-orang suku iblis api, dialah yang lebih cepat. Sekarang hampir semua suku ekstrateritorial jahat di jurang suci kuno mungkin sedang mencari keberadaannya. Tentu saja, Xiao Yan tidak dapat menghilangkan tanda yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Surgawi, dan dia khawatir dia tidak punya tempat untuk mendapatkan poin pembunuh iblis.
Sekarang ada kesempatan seperti itu di depannya, dia tidak akan melewatkannya. Dia melihat ke depannya di tanah yang gelap gulita ini, dengan sedikit ketukan jari Anda, segel spiritual tiba-tiba melayang dengan tenang, dan kemudian dengan cepat menyatu ke dalam tanah. Menurut ingatan pria dari suku Iblis Api, kekuatannya hanya bisa dianggap berada pada level menengah di antara suku-suku jahat luar bumi ini. Bahkan dia telah mencapai level Dzogchen tertinggi, dan yang lainnya hanya akan lebih menakutkan dengan Xiao Yan. Dia tidak takut pada orang-orang ini karena kekuatannya. Dia juga yakin bahwa dia bisa mengalahkan semua ras jahat yang menyerang dari luar wilayah. Namun, jika ada cara untuk membuatnya lebih mudah, dia secara alami akan melakukannya, tidak memilih untuk menyerang secara langsung. Formasi spiritual jelas merupakan ide yang bagus. Selama master formasi spiritual yang kuat diberikan waktu yang cukup, dia dapat mengatur tempat yang dia kunjungi menjadi benteng formasi spiritual yang menakutkan. Kebetulan Xiao Yan baru saja menerima warisan dari lelaki tua Tianzhen, dan dia juga membutuhkan pertempuran yang sempurna untuk memverifikasi sejauh mana pencapaian formasi spiritualnya. Ketika segel spiritual terakhir bergabung ke dalam tanah, Xiao Yan perlahan menghela nafas lega. Dia melihat pola cahaya kekuatan spiritual yang luar biasa, dan kemudian dengan jentikan jarinya, semua pola cahaya ini tersembunyi di tanah di permukaan. Area ini tidak berbeda dengan daratan biasa, tetapi hanya Xiao Yan yang tahu berapa banyak formasi spiritual menakutkan yang tersembunyi di bawah tanah. Situasinya telah diatur, dan sekarang saatnya mengundang Anda untuk memasuki Guci. Yan menggeliat dan melihat ke dalam kehampaan. Semuanya, anggap ini hadiah luar biasa dariku sebagai junior. Ketika mesin pembunuh jahat dari luar wilayah memasang jebakan spiritual di Xiao Yan, King Yanjing akhirnya menemukan apa yang dia inginkan untuk perjalanan ini. Setelah kekuatannya meningkat pesat, hal pertama yang dia pikirkan, bahkan jika dia mencari Xiao Yan untuk membalas dendam, dia juga tahu bahwa Xiao Yan kemungkinan besar masih di dalam kubur, jadi dia mencari jauh-jauh ke sana. Namun, saat dia mendekati kubur, dia merasakan roh yang sangat kejam datang dari dalam. Kekuatannya berfluktuasi, dan dari waktu ke waktu terdengar jeritan yang menyedihkan. Kemarilah, kamu dapat melihat lebih jelas. Tepat ketika King Yanjing merasa sedikit tidak nyaman tentang hal ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping, dan Xiao Yan terlihat berdiri di puncak di kejauhan, melihat ke arah gelombang melambai masuk arahnya. King Yanjing ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya naik ke udara dan mendatangi Xiao Yan. Sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar Xiao Yan berkata, "Saya tahu kamu ingin membalas dendam dari saya, tetapi kamu harus menunggu saya untuk menanganinya, dengan masalah ini. Lagi pula, menurutku dengan statusmu sebagai klan Futu kuno, kamu seharusnya tidak bisa melakukan apapun seperti memanfaatkan bahaya seseorang, kan?" King Yanjing mendengus dingin, lalu membuang muka. Dia melihat ke bawah, dan ketika dia melihat pemandangan di lapangan, dia tercengang di tempat. Dia melihat ratusan susunan spiritual tergantung di lapangan di bawah bila angin, paku es, guntur, naga api, balok, anaconda, segala jenis serangan berbeda membombardir lapangan, yang tidak kalah mengesankannya dengan bencana alam di luar. Meskipun hanya sekilas, King Yanjing masih bisa mengatakan bahwa kekuatan setiap formasi spiritual di lapangan jauh lebih kuat daripada yang dia gunakan untuk menangani Xiao Yan sebelumnya. Bahkan jika orang yang benar-benar kuat terlibat dalam Super Spirit Array, kulit kepalanya akan terasa mati rasa. Apa? Apa yang terjadi? Melihat sosok yang terperangkap dalam formasi spiritual, King Yanjing tidak bisa menahan rasa simpati pada mereka. Anda tahu, formasi spiritual tingkat Grandmaster saja sudah cukup seorang Dzogchen Supreme. Iya, awalnya aku berencana menggunakannya untuk berurusan denganmu, tapi aku tidak menyangka orang-orang malang ini secara tidak sengaja masuk ke sini dan berakhir seperti ini. Xiao Yan berkata setengah bercanda. Mendengar bahwa formasi spiritual ini awalnya digunakan untuk membersihkan dirinya sendiri, King Yanjing tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Orang ini terlalu kejam. Tapi segera, dia melihat tubuh orang-orang yang dibombardir di lapangan, dan kemunculannya membuatnya tertegun sejenak, lalu bertanya, orang-orang ini adalah suku alien yang jahat. Ya, saya tidak sengaja membunuh bajingan dari suku alien yang jahat, dan kemudian dia mengeluarkan perintah buronan dan meminta orang-orang ini untuk menangkapku, jadi aku bunuh saja mereka semua. Xiao Yan berkata sambil menjabat perintah pembunuhan iblis di tangannya, dan dari waktu ke waktu sisa jiwa iblis tersedot ke dalamnya, menyebabkan titik pembunuhan iblis Xiao Yan untuk bangkit dengan cepat.
Kalian pasti tahu kalau suku-suku jahat ekstrateritorial yang berani menangkap Xiaoyan hampir semuanya memiliki kekuatan Dzogchen Supreme. Menurut aturan Istana Daqian, membunuh suku jahat ekstrateritorial dengan level Dzogchen Supreme bisa mendapatkan 200 Demon Slaying Points, yang juga menyebabkan peringkatnya terus meningkat di Monumen Pembantai Iblis. Pada awalnya, tidak banyak orang yang memperhatikan perubahan peringkat Xiaoyan. Bagaimanapun, peringkat di Monumen Pembantai Iblis berubah setiap hari. Tapi segera, seseorang menyadari bahwa sebuah nama terus muncul di sana hanya selama 10 menit dari pembunuh sihir tingkat rendah yang asli menjadi pembunuh sihir tingkat tinggi, dan peringkatnya terus meningkat. Pada akhirnya, nama tersebut bahkan langsung berubah menjadi font emas, yang juga berarti bahwa pemilik nama ini dipromosikan ke tingkat tinggi, pembunuh sihir tingkat. Semua orang melihat nama di bagian atas Monumen Pembunuh Iblis dan saling memandang dengan kebingungan. Meskipun Istana Daqian telah menetapkan level Raja Pembunuh Iblis, sepertinya belum ada yang mencapainya selama bertahun-tahun. Siapakah Xiaoyan ini? Dia sebenarnya bisa berada di level ini. Dalam 10 menit, dia melonjak ke level ini. Beberapa orang bahkan curiga bahwa pria bernama Xiaoyan ini adalah orang yang kuat di level orang suci tertinggi. Alasan mengapa dia dipromosikan menjadi Raja Pembunuh Iblis adalah karena dia membunuh Kaisar Iblis Surgawi. Bagaimanapun, peringkat Xiaoyan tidak dicapai dalam semalam, tetapi dipromosikan sedikit demi sedikit. Namun, ini juga membuktikan bahwa Xiaoyan telah membunuh suku-suku jahat luar angkasa selama periode ini, dan tingkat suku-suku jahat luar angkasa yang dia bunuh tidaklah rendah membuat semua orang sangat terkejut. Sebagai pembunuh iblis, mereka semua bertarung melawan ras jahat dari luar wilayah, jadi mereka secara alami tahu betapa sulitnya makhluk jahat ini. Pada level yang sama, sangat sulit untuk mengalahkan mereka, apalagi membunuh mereka. Vitalitas ras jahat luar angkasa semacam ini sangat ulet. Bahkan banyak makhluk surgawi yang kuat tidak dapat sepenuhnya membunuh mereka. Pada akhirnya, mereka hanya dapat memilih untuk mengorbankan hidup mereka untuk menjadi iblis supremes dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa kekuatannya luar biasa. Setelah King Yanjing mengetahui bahwa orang-orang yang dikelilingi dalam formasi spiritual semuanya adalah ras jahat dari luar wilayah, dia secara alami berhenti menunjukkan simpati dan bahkan memuji perilakunya. Ras kuno seperti mereka telah berpartisipasi dalam pertempuran melawan ras jahat dari luar, banyak seniorku yang gugur di tangan ras jahat dari luar wilayah. Tentu saja, aku merasakan kebencian yang mendalam terhadap ras jahat ini. Laju peningkatan titik pembunuh iblis telah melambat. Tampaknya suku-suku jahat di bawah hampir mati. Xiaoyan melirik perintah pembunuh iblis di tangannya dan berkata dengan tenang. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu. Melihat ke arah langit di luar makam langit, saya melihat berkas cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti meteorit tiba-tiba menyapu dari langit dan langsung mengenai area tertentu dari United Spiritual Array. Melihat hal ini, Xiaoyan pun sedikit mengernyit, karena area yang terkena sinar hitam tersebut kebetulan merupakan kelemahan dari formasi spiritual tersebut. Serangan mendadak ini menyebabkan formasi spiritual yang dengan susah payah diatur oleh Xiaoyan perlahan-lahan melemah, dan akhirnya hancur total, yang juga mengakibatkan ras jahat luar bumi yang akan dicekik sepenuhnya oleh formasi spiritual, untungnya menyelamatkan nyawa mereka. Namun, meskipun formasi spiritualnya retak, orang-orang dari suku jahat di luar wilayah yang terperangkap di dalamnya masih terluka dan dalam keadaan sangat tertekan. Mereka memandang Xiaoyan dengan mata yang sangat ketakutan sebelumnya. Ratusan orang datang mengepung Xiaoyan, tetapi mereka tidak menyangka hanya selusin orang yang tertinggal oleh orang ini. Jika mereka tidak menyembunyikan beberapa metode, mereka akan berubah menjadi titik pembunuhan iblis di tangan Xiaoyan. Situasi yang menyedihkan membuat mereka bahkan tidak berpikir untuk membalas dendam dari kejauhan. Orang yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan ini hanyalah mesin pembunuh yang menargetkan ras jahat di luar wilayah. Siapa itu? King Yanjing juga memperhatikan bahwa susunan spiritual yang diatur oleh Xiaoyan dihancurkan, dan segera berteriak dengan tajam, meskipun dia masih memendam kebencian pada Xiaoyan, tapi sekarang Xiaoyan mencekik suku-suku jahat di luar wilayah. Dalam hal ini, satu-satunya yang akan mencoba menghancurkannya adalah orang-orang dari suku-suku jahat di luar wilayah. Di pintu masuk makam surgawi, sosok yang tampak biasa perlahan keluar. Sosok itu dikelilingi oleh aura kematian. Meskipun tubuhnya agak kecil dibandingkan dengan suku jahat lainnya di luar wilayah,
King Yanjing mampu keluar itu. Dia merasakan penindasan yang sangat kuat di tubuhnya. Bahkan jika orang ini belum mencapai alam surgawi tertinggi, dia mungkin tidak jauh dari alam itu. Dengan kekuatannya sendiri, dia hampir memusnahkan seluruh pasukan jenius klan kita. Dia memang orang yang ditunjuk oleh Raja Iblis Suci untuk ditangkap hidup-hidup. Saat matanya menatap King Yanjing, dia merasa sedikit gemetar bahkan dengan kekuatannya. Hati-hati, kekuatan orang ini mungkin jauh lebih kuat daripada rata-rata Dzogchen tertinggi bumi. King Yanjing berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia juga telah meningkat sampai batas tertentu dalam pengalaman sebelumnya, jika dia menghadapi orang ini sendirian, untuk pria itu, aku khawatir peluang menangnya tidak terlalu bagus, jadi dia langsung menyarankan, ayo kita bertindak bersama. Tidak, awasi saja orang lain, dan serahkan orang ini padaku. Yan menggelengkan kepalanya, apalagi orang ini hanya dekat dengan yang tertinggi surgawi, bahkan jika dia benar-benar mencapai alam tertinggi surgawi, dia tidak takut, tetapi jika ras jahat dari luar wilayah yang dia lumpuhkan juga mengambil tindakan, itu akan terjadi, akan sedikit merepotkan, jadi hanya dengan begitu dia akan meminta King Yanjing untuk mengawasi orang-orang itu. Meskipun King Yanjing memiliki banyak dendam padanya, dalam menghadapi benar dan salah yang begitu besar, dia secara alami tidak akan menyimpan dendam itu lagi. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, dia harus menunggu sampai suku jahat itu datang di luar wilayah terselesaikan. Dia sedikit khawatir apakah Xiao Yan bisa mengalahkan orang jahat yang bahkan membuatnya sedikit takut. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Formasimu memang sangat kuat, tapi aku tidak akan membiarkanmu punya waktu untuk mengatur formasi. Pria itu tersenyum serius dan menghilang dari tempat itu dengan aneh. Aku iblis muda menelan guru, Duan Tian, ingat namaku, karena ini akan menjadi mimpi buruk seumur hidupmu. Maaf. Aku tidak pernah bermimpi ketika aku tidur. Xiao Yan mencibir dan mengarahkan tangannya ke suatu tempat di kehampaan. Tinju itu terbang menjauh, dan saat suara teredam terdengar, sosok Duan Tian langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Baru kemudian dia hampir tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan kidan darah melonjak di tubuhnya, dan menatap Xiao Yan dengan sedikit terkejut, jelas tidak menyangka persepsi Xiao Yan begitu sensitif. Meskipun Xiao Yan telah dengan mudah memusnahkan ratusan suku jahat luar angkasa dengan kekuatan tertinggi di Dzogchen sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa Xiao Yan mengandalkan kekuatan formasi spiritual dan kekuatannya sendiri tidak luar biasa. Sisi akan dalam tabrakan singkat pertama, dia dirugikan. Xiao Yan hari ini berada di level teratas Dzogchen dalam hal kekuatannya sendiri. Ditambah dengan metodenya sendiri, bahkan jika dia bertarung melawan Kaisar Iblis yang sebenarnya, dia tidak akan kalah sedikit pun, apalagi pria di depannya. Sejauh menyangkut Xiao Yan, pria di depannya hanyalah orang lain yang datang untuk memberinya poin pembasmi iblis. Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan? Setelah dengan santai menetralkan serangan Duan Tian, Xiao Yan juga mengangkat jarinya ke arah Duan Tian dan bertanya secara provokatif. Kamu sangat berpuas diri. Duan Tian meraung. Sebagai tuan muda dari klan penelan iblis, kapan dia pernah begitu dibenci? Energi iblis yang luar biasa dengan cepat keluar dari tubuhnya, dan akhirnya berubah menjadi an yang sangat besar. Mulut gelap menggigit Xiao Yan. Sepertinya ada lubang hitam yang tersembunyi di dalam mulut besar itu. Segala sesuatu yang disentuhnya tertelan olehnya, bahkan cahayanya pun tidak terkecuali. Klan penelan iblis, seperti namanya, adalah ras yang pandai melahap kekuatan. Siapapun yang pernah bertarung dengan mereka, bahkan mereka yang berada di level tertinggi surgawi, akan merasa sangat sulit bergerak. Tingkat 1000 dunia besar mungkin sebanding dengan kekuatan magis super. Kekuatan melahap, benar, aku tahu sedikit tentang itu. Sudut mulut Xiao Yan sedikit terangkat, dan salah satu telapak tangannya menjadi hitam seluruhnya. Nyala api hitam menyala, dan pusat apinya masih ada. Samar-samar aku bisa melihat tanda aneh. Menghadapi mulut hitam yang menggigit itu, aku menamparnya dengan telapak tanganku, tangan menelan jiwa naga hitam. Dengan raungan naga, celah aneh yang terjalin dengan api hitam meluas dengan cepat dan bertabrakan dengan keras dengan mulut raksasa hitam itu. Kedua serangan itu saling mengikis, tetapi hasil akhirnya adalah mulut raksasa hitam itu secara bertahap dia jatuh ke dalam lingkaran cahaya hitam itu, dan akhirnya ditelan sepenuhnya oleh tatapan ngeri Duan Tian. Bagaimana mungkin? Melihat mulut hitam besar itu ditelan, Duan Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung tangan. Saya tahu banyak keberadaan dengan level yang sama,
Tetapi ketika saya bertemu anak ini hari ini, bukan saja dia tidak memberikan efek apapun, tetapi dia benar-benar dilahap olehnya. Bagaimana mungkin dunia memiliki kekuatan melahap yang lebih kuat dari iblis mereka melahap klan? Sepertinya kekuatan melahapmu tidak sebaik milikku. Xiao Yan tersenyum tipis, menggunakan tangan menelan jiwa naga hitam yang diperkuat oleh jiwa naga hitam, ditambah dengan kekuatan api penelan kekosongan dan jimat leluhur yang memangsa, ketiga tingkat kekuatan melahap yang ditumpangkan satu sama lain, kekuatannya hanya dapat digambarkan sebagai menakutkan, dan setelah menelan mulut raksasa kegelapan, lingkaran cahaya gelap masih terus berlanjut, terbang menuju Duan Tian. Adegan ini membuat jantung Duan Tian berdetak kencang, dengan cepat mundur kembali. Sebagai ras yang telah menguasai kekuatan melahap, dia secara alami tahu betapa menakutkannya kekuatan melahap. Belum lagi yang lainnya, hanya mulutnya yang hitam besar meninggal, lingkaran cahaya hitam Xiao Yan dan bahkan mulut hitamnya tertelan, yang hanya akan membuat mulut hitamnya semakin menakutkan. Namun, meskipun Duan Tian terbang kembali dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya masih tersedot ke depan tak terkendali oleh lingkaran cahaya hitam, dan bahkan energi iblis di tubuhnya memiliki tanda-tanda tertentu ditarik keluar. Duan Tian juga segera membuang banyak hal aneh. Fluktuasi benda-benda itu agak mirip dengan benda suci di dunia, tetapi semuanya dibungkus dengan energi iblis. Benda-benda ini meledak satu demi satu di bawah kendali Duan Tian, dan gelombang kejut ledakan yang dihasilkan mendarat di celah hitam satu demi satu. Di bawah pemboman ledakan ini, celah hitam juga menunjukkan riak, dan akhirnya menghilang. Memang tuan muda yang menelan klan iblis, dasar ini tebal. Melihat bertahannya langit yang hancur dari serangan naga hitam, Xiao Yan juga sedikit yin dan yang tersenyum aneh. Dia secara alami dapat melihat bahwa meskipun Duan Tian cukup beruntung untuk menyelamatkan hidupnya, harga yang dia bayar tidaklah kecil. Banyak barang yang dia buang sebanding dengan benda suci yang tiada taranya, untuk sesuatu pada level ini, tidak peduli bagaimana caranya kayanya keluarga klan penelan iblis, tidak cukup baginya untuk menyia-nyiakannya begitu banyak. Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari saya akan dipaksa sampai ke titik ini. Wajah Duan Tian sedikit muram, semut. Yang dia pandang rendah dengan kekuatan melahapnya. Memalukan, ini merupakan rasa malu dan penghinaan yang besar baginya, sebagai imbalannya, aku akan memakanmu hidup-hidup. Ditampar beberapa kali lagi, Xiao Yan terus mengejek. Jelas tidak. Dia tidak menganggap serius Duan Tian. Setelah berulang kali diejek oleh Xiao Yan, wajah Duan Tian menjadi semakin jelek, dia berteriak dengan marah, dan gelombang energi iblis tiba-tiba muncul di bawah kakinya bangkit, dan akhirnya membentuk bayangan iblis gelap di udara. Pada saat bayangan iblis terbentuk, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa ruang di sekitar bayangan iblis itu runtuh menjadi ketiadaan. Bayangan iblis itu begitu besar sehingga bahkan tubuh Dharma tertinggi, yang tingginya 10.000 kaki, tidak dapat bergerak ke bawah bayangan iblis itu sekecil debu, dan Xiao Yan merasakan gelombang destruktif di tubuhnya. Dia yakin bahwa serangan biasa dari bayangan iblis ini akan cukup untuk dengan mudah menghancurkan benua berukuran kecil atau sedang. Ketika King Yanjing melihat bayangan raksasa itu, ekspresi serius muncul di matanya. Dia dapat menyimpulkan bahwa kekuatan gerakan ini pasti tidak kalah dengan 36 kekuatan magis yang tiada taranya di dunia. Orang luar jahat yang masih hidup di lapangan di depan mereka juga memiliki rasa ngeri di mata mereka. Mereka jelas mengenali asal mula gerakan ini adalah keterampilan rahasia dari klan pemakan iblis, seni iblis hebat. Yang lalu, sebuah klan besar memiliki kaisar iblis surgawi yang berada di peringkat 10 besar, dan keterampilan rahasianya adalah apa yang disebut seni iblis hebat. Ketika dia menyerang dunia, penguasa tertinggi surgawi yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sini. Duan Tian belum mencapai ketinggian leluhurnya, kekuatannya cukup untuk membuat bumi manapun jatuh di tempat. Bisa membiarkanku menggunakan gerakan ini, bahkan jika kamu jatuh, sudah cukup membuatmu bangga. Seni iblis hebat, tangan penghancur dunia yang menelan surga. Duan Tian meraung, dan bayangan iblis di belakangnya perlahan mengangkatnya kepalanya. Dia mengangkat lengannya dan melihat tangan hitam raksasa yang panjangnya ratusan ribu kaki tiba-tiba terulur dari ruang hampa. Kemanapun tangan iblis itu lewat, energi iblis yang tak ada habisnya mengamuk, dan ruang di sana berubah menjadi ketiadaan. Di telapak tangan iblis itu, sebenarnya ada mulut raksasa yang penuh taring. Di antara pembukaan dan penutupan mulut raksasa itu, sebuah lubang hitam berada sebenarnya terbentuk, melibatkan segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil. Selama Anda berada di bawah penguasa surgawi,
Kecuali Anda memiliki kekuatan magis yang tiada taranya, mustahil untuk menolaknya. Xiao Yan, biarkan aku membantumu. King Yanjing berteriak dengan cepat. Dia juga bisa melihat bahwa kekuatan teknik sihir hebat yang digunakan oleh Duan Tian telah mencapai tingkat kekuatan magis yang benar-benar tiada taraf, memiliki kekuatan tiada taraf yang sama. Namun, Xiao Yan hanya meliriknya dan berkata, "Tidak, kataku, kamu hanya perlu mengawasi orang lain." Meskipun Xiao Yan tidak memiliki 36 kekuatan magis yang tiada taraf, dia tetap saja jika dia harus menggunakan cara lain untuk menebusnya, dia menarik napas dalam-dalam. Saat dia dengan cepat menyelesaikan segel tangan, semburan cahaya keemasan tiba-tiba menyebar. Dalam cahaya keemasan, seekor naga emas yang panjangnya puluhan ribu meter ketika keluar, ia membuka mulutnya yang besar, dan raungan naga yang jelas dan keras tiba-tiba terdengar. Teknik nyanyian naga untuk menaklukkan iblis. Saat Xiao Yan membuka mulutnya, naga emas itu juga melakukan tindakan yang sama, dan cahaya keemasan di tubuhnya menyala seperti nyala api, dan kemudian gelombang energi yang sangat menakutkan tiba-tiba menyapu naga raksasa itu. Gelombang energi itu, segala sesuatu di sekitarnya segera runtuh menjadi ketiadaan. Aum! Saat naga raksasa itu membuka mulutnya, auman naga yang kuat keluar dari mulutnya. Suku kata yang aneh itu seperti pisau tajam, dengan cepat mengarah ke tangan sihir gelap itu seakan mampu menelan langit dan bumi pun terhenti di tempatnya. Tubuhnya sedikit bergetar dan terus pecah karena hantaman gelombang suara. Akhirnya, ia hancur oleh kerumunan orang. Bagaimana mungkin? Gerakannya gagal, dan Duan Tian juga mengalami serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk darah, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Dia tidak bisa memahaminya, sihir menelan iblis mereka yang tak tertandingi sebenarnya bisa dipecahkan dengan mudah. Meskipun dia juga tahu bahwa ada 36 kekuatan magis yang tiada taranya di dunia, yang cukup untuk menahan kekuatan seni iblis hebat, kekuatan magis yang baru saja ditampilkan Xiao Yan jelas tidak termasuk di antara 36 kekuatan magis yang tiada taraf. Seperti apa orang ini? Metode apa lagi yang kamu miliki sekarang? Xiao Yan memandang Duan Tian dengan wajah tenang. Meskipun menggunakan kekuatan magis tingkat ini akan sangat menguras tenaga mereka, dia memiliki teratai hijau dan cadangan kekuatan spiritual di tubuhnya. Dia tidak kalah dengan yang tertinggi surgawi yang sebenarnya dalam hal apapun, dan ditambah dengan kekuatan pemulihannya yang jauh melampaui level yang sama, konsumsi semacam ini secara alami tidak berarti apa-apa baginya. Berbeda dengan Xiao Yan, Duan Tian terlihat sangat menderita. Selain terluka parah akibat serangan balik, energi iblis di tubuhnya juga dalam keadaan terkuras. Melihat pemandangan ini, King Yanjing diam-diam menghela nafas lega. Sambil bersantai, dia juga merasa sedikit sedih untuk masa depannya. Bahkan jika dia ingin mengambil langkah Duan Tian sekarang, dia harus menerimanya, tapi Xiao Yan memblokirnya tanpa cedera. Dari sudut pandang ini, dia mungkin masih tidak bisa membalas dendam padanya. Sialan! Jangan kira kamu menang. Ekspresi gila muncul di mata Duan Tian. Dia melihat ras jahat lain dari luar wilayah yang masih hidup. Dia membuka telapak tangannya dan tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Dengan cepat menyapu dan melibatkan tubuh mereka, sumbangkan kekuatanmu padaku. Tidak, King Yanjing, yang awalnya terganggu oleh kekuatan Xiao Yan, dengan cepat ingin menghentikannya, tetapi menara Buddha sucinya baru saja ditekan ketika itu terjadi. Disemburkan oleh kekuatan yang sangat kuat. Suku-suku jahat di luar hanya punya waktu untuk mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, dan tubuh mereka dengan cepat hancur berkeping-keping, dan akhirnya berubah menjadi daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam mulut Duan Tian. Selain menyerap begitu banyak daging dan darah, Duan Tian tidak hanya kembali ke masa jayanya dalam sekejap, tetapi auranya juga meningkat tajam. Dengan liar, dia melihat ke arah Xiao Yan dengan wajah garang. Sekarang, cobalah bersikap sombong lagi. Melihat Duan Tian yang auranya melonjak ke tingkat Kaisar Iblis, wajah King Yanjing menjadi sangat jelek. Perubahan besar terjadi. Bahkan dia sedikit panik sejenak, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Xiao Yan, apa yang harus kita lakukan? Oh, saya akan memintamu melakukan hal ini, dan kamu dapat melakukannya aku. Jika kita mengacau, apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus terus berjuang. Apakah menurutmu orang itu akan membiarkan kita pergi? Xiao Yan mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, kamu harus berdiri di samping dan menonton, jangan tetap di sini. Kamu masih sangat sombong saat ini.
Aku tidak tahu apakah kamu bodoh atau berani. Ekspresi sarkastik muncul di mata Duan Tian. Kekuatan di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya. Kekuatan semacam itu cukup baginya untuk menghancurkan pria menyebalkan di depannya menjadi daging cincang. Biarkan orang ini mati. Pria menyesal datang ke dunia. Cih, seorang pria yang bahkan bukan Kaisar Yumo berani berpura-pura seperti ini. Xiao Yan mencibir dengan jijik. Dengan persepsi jiwanya, dia secara alami dapat merasakan kekuatan spesifik dari orang ini. Pada tingkat seperti itu, mereka bahkan tidak dianggap sebagai Ling Pin Tian tertinggi. Jika diubah menjadi suku jahat di luar wilayah, mereka mungkin adalah kelompok terendah di antara Kaisar Iblis. Saya kira Anda pasti telah membayar mahal untuk menjadi berbudi luhur ini, kan? Anda tidak akan membuat kemajuan apapun untuk waktu yang lama, kan? Kata-kata Xiao Yan yang penuh sarkasme membuat Duan Tian ekspresinya juga menjadi sangat suram. Pria itu menyebalkan. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun dia mengandalkan sihir menelan iblis untuk memaksa dirinya menerobos ke ranah Kaisar Iblis, itu juga menyebabkan kerusakan pada fondasinya. Takut akan sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut, dan semua ini dipersembahkan oleh Xiao Yan, jadi tidak peduli apa, dia akan memotong Xiao Yan menjadi beberapa bagian. Begitu dia memikirkan hal ini, Duan Tian berhenti berbicara omong kosong dengan Xiao Yan. Dia mengayunkan telapak tangannya dari udara, dan energi iblis gelap berubah menjadi tangan raksasa yang mencapai langit dan menamparkan Xiao Yan. Setelah dia dipromosikan bagi Kaisar Iblis, kekuatannya juga meningkat. Itu telah meningkat ratusan kali lipat, dan kekuatan serangan acak saat ini lebih kuat dari pedang penghancur dunia pemakan langit sebelumnya. Lihat, kamu baru saja mengucapkan beberapa patah kata dan kamu menjadi cemas. Anak-anak muda sangat tidak sabar. Menghadapi tangan raksasa yang datang tiba-tiba, Xiao Yan masih terlihat acuh tak acuh. Jejak tangannya berubah, ratusan sosok segera muncul, dan semangat juang yang melonjak menyapu mereka. Akhirnya, mereka berubah menjadi tulang naga yang besar, dan satu cakar dapat menghancurkan tangan raksasa itu. Ini adalah semangat perang. King Yanjing sedikit terkejut saat dia melihat naga kerangka raksasa itu membumbung tinggi di langit. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan sebenarnya adalah master formasi pertempuran, dan lihatlah naga itu, jumlah tanda perang sebenarnya mendekati puluhan juta tanda perang. Pantas saja dia bisa menahan pukulan Duan Tian. Naga kerangka raksasa ini secara alami adalah roh semangat juang yang dipadatkan dari penjaga tulang naga yang diperolehnya dari sisa-sisa Dewa Naga. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah lama berbeda dari sebelumnya, dan semangat-semangat juang dia dipanggil juga cukup kuat. Sebanding dengan yang tertinggi surgawi yang sebenarnya, ini adalah salah satu metode yang selalu dia sembunyikan, dan sekarang dapat digunakan untuk menghadapi Duan Tian. Sialan, berapa banyak trik yang disembunyikan orang ini. Merasakan fluktuasi yang datang dari kerangka naga raksasa, Duan Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum di dalam hatinya. Dia bisa merasakan kekuatan naga kerangka itu lebih rendah dari dirinya sendiri. Dengan kata lain, orang ini belum menggunakan kekuatan penuhnya di pertarungan sebelumnya. Aku ingat membunuh seorang Kaisar Iblis sepertinya menarik 3.000 pembunuh iblis. Jika aku ingin menghasilkan banyak uang, aku harus mengandalkanmu. Xiao Yan memandangi kerangka naga raksasa di langit dan berkata dengan sebuah senyuman. Kalau begitu cobalah. Duan Tian meraung dengan marah, dan kemudian dengan cepat menerkam Xiao Yan. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang sistem master formasi pertempuran di dunia, dan tahu bahwa kelemahan terbesar dari semangat juang ini adalah perang. Selama master formasi itu sendiri tersingkir, semangat juang, sekuat apapun, tidak akan ada gunanya. Namun, sebelum Duan Tian tiba, kerangka naga besar di langit adalah yang pertama menukik ke bawah. Ia membuka mulutnya dan aliran nafas naga dengan cepat menyembur keluar, langsung menjatuhkan Duan Tian yang mendekat sejauh ribuan kaki. Dia bisa bangun. Xiao Yan mengendalikan roh perang tulang naga dari udara dan mengejar Duan Tian. Xiao Yan sangat jelas bahwa mereka yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk menerobos seperti Duan Tian akan mengalami gejala sisa yang besar, dan kekuatan mereka sedikit lebih rendah daripada mereka yang dapat menerobos secara normal. Terlebih lagi, dia baru saja menembus Kaisar Iblis yang lalu, dan dia belum sepenuhnya menguasai kekuatan alam ini. Ini saat yang tepat untuk menghajar anjing yang tenggelam itu. Duan Tian juga tidak beruntung. Jika dia bertemu orang lain, bahkan jika dia tidak sepenuhnya memahami kekuatannya, akan mudah untuk mengalahkan Earth Supreme. Sayangnya,
Dia harus menghadapi Xiao Yan, orang aneh penjaga. Dia masih punya tidak mungkin untuk menantang Tian Zizun secara langsung, apalagi sekarang ada pasukan yang siap. Tapi Duan Tian masih dianggap sebagai sosok nomor satu. Meskipun dia sedikit malu dengan serangan mendadak dari roh perang naga tulang, dia masih tidak bisa mempertahankan pertahanannya dan segera melancarkan serangan balik di tanah. Lalu, akibat dari setiap pemboman sudah cukup untuk membuat Shokchen Supreme jatuh di tempat. Seiring berjalannya waktu, King Yanjing juga menemukan bahwa Duan Tian secara bertahap mengalami kerugian. Energi iblis yang awalnya mengelilinginya tampaknya menjadi jauh lebih lemah, dan aura di sekujur tubuhnya juga sedikit tidak teratur. Itu di luar dugaannya. Anda harus tahu bahwa meskipun kekuatan naga kerangka raksasa itu tidak lemah, ia hampir tidak bisa mencapai tingkat tertinggi surgawi. Begitu. Apakah karena aku menerobos kekuatan eksternal sehingga nafasku tidak sepanjang yang tertinggi surgawi yang sebenarnya? King Yanjing dengan cepat melihat petunjuknya. Meskipun dia belum menembus ke tertinggi surgawi, dia masih bagaimanapun, dia berasal dari suku kuno dan telah melihat banyak orang kuat di tingkat penguasa surgawi, jadi dia bisa melihat beberapa pengetahuan. Boom! Dengan pemboman lagi, ekor naga dari roh perang naga tulang terayun keras ke arah Duan Tian. Duan Tian tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dibuang. Xiao Yan melihat ke arah Duan Tian yang sangat malu telapak tangannya dengan lembut. Apa yang bisa dilihat King Yanjing, dia juga bisa melihatnya secara alami. Duan Tian sekarang hampir mencapai akhir kekuatannya, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk menang dengan tegas. Sialan, sialan, kenapa orang ini begitu sulit untuk dihadapi? Berbeda dari ketidakpedulian Xiao Yan, Duan Tian tampak sedikit histeris. Kupikir dia akan mampu menghadapi orang ini, tapi dia tidak menyangka. Masih dipukuli seperti ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dia tanggung. Setelah terpesona oleh roh perang naga tulang lagi, Duan Tian benar-benar meledak. Dia tidak bisa lagi menahan rasa malu karena diinjak, terutama setelah dia membuat terobosan Kaisar Iblis masih dikalahkan oleh lawannya setelah itu, yang membuatnya kehilangan akal sehatnya. Dia menatap Xiao Yan di seberangnya, dan berkata dengan ekspresi galak, "Kamu memang sangat kuat, tapi tidak peduli apa yang kamu katakan hari ini, aku akan membunuhnya, dia. Kamu membunuhku di sini. Sepertinya setelah dipukuli berkali-kali, kamu masih belum belajar." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Gunakan saja metode apapun yang kamu miliki. Aku ingin melihat kamu. Apalagi yang bisa dia lakukan. Kamu akan melihatnya." Niat membunuh di mata Duan Tian melonjak dengan gila, dan kemudian dia berteriak keras, dan kedua lengannya tiba-tiba meledak, diikuti oleh semburan besar darah di sekujur tubuhnya. Energi iblis hitam naik, dan akhirnya mengembun menjadi bayangan iblis merah tua di udara. Aliran udara berwarna merah darah mengalir keluar dari bayangan iblis. Bayangan iblis ini sangat mirip dengan hantu yang dipanggil ketika Duan Tian menggunakan tangan penghancur dunia pemakan surga sebelumnya, tetapi jauh lebih padat, dan mungkin karena darah lengket mengalir ke seluruh tubuh, bayangan iblis tersebut memiliki auranya menjadi sedikit lebih aneh, dan jelas sekali bahwa langkah ini adalah langkah putus asa Duan Tian. Aku akan menghancurkan tanganku sendiri untuk menggunakan seni iblis pengorbanan darah. Tidak peduli apa, aku akan membunuhmu di sini. Duan Tian meraung dengan ganas, dan kemudian bayangan iblis merah tua di belakangnya juga mengulurkan tangannya dan meraih Xiao Yan. Kecepatan telapak tangan iblis sangat lambat, tetapi saat ditembakkan, jarak ratusan ribu mil dalam radius hancur. Kekuatan semacam itu mungkin sulit bahkan bagi beberapa penguasa surgawi tingkat spiritual tingkat akhir untuk menolak. Tangan penghancur dunia yang menelan surga. Setelah pengorbanan darah di kedua lengannya, bayangan iblis yang dipanggil oleh seni iblis hebat bukan lagi hantu biasa datang ke sini. Meskipun itu hanya tiruan bayangan, kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia. Saya pikir ada sesuatu yang istimewa tentang jurus pamungkas yang telah Anda tahan begitu lama. Ternyata itu merugikan diri sendiri setelah melakukannya begitu lama. Sayang sekali saya mengharapkannya. Karena Anda punya begitu banyak percaya diri, aku akan menerima begitu saja. Wajahnya memecahkannya. Melihat telapak tangan iblis raksasa yang lewat, Xiao Yan juga terkekeh, dan tubuhnya menyapu dan mendarat di tulang roh perang naga. Ribuan tanda perang menyala pada saat yang sama. Cahayanya naik, dan lautan semangat juang melonjak, mengirimkan fluktuasi yang menakutkan. Semangat juangmu tidak bisa menghentikan tanganku yang menghancurkan dunia yang melahap surga.
Melihat Xiao Yan masih berencana menggunakan semangat juang untuk bersaing dengannya, Duan Tian pun tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan sendiri berada di ujung tanduk. Meskipun seni iblis pengorbanan darah akan menyebabkan kerugian besar baginya, selama dia bisa membunuh anak ini, semuanya akan sia-sia. Benarkah? Xiao Yan mencibir, dan kemudian dia melihat cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari lautan semangat juang. Cahaya keemasan dengan cepat menutupi tubuh roh perang naga tulang, menyebabkan tulang pucatnya ternoda diterangi oleh cahaya keemasan suci, dan kemudian, raungan naga yang jernih tiba-tiba keluar dari mulutnya, bercampur dengan kekuatan semangat juang yang besar, dan meledak dengan keras ke arah bayangan merah tua. Teknik menundukkan setan raungan naga. Bagaimana mungkin? Melihat adegan ini, Duan Tian juga memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak hanya Duan Tian, tetapi juga gerakan King Yanjing sudah tidak asing lagi bagi mereka. Xiao Yan mampu melawan tangan penghancur dunia pemakan surga Duan Tian sebelumnya, mengandalkan kekuatan magis misterius yang tak tertandingi ini, tetapi mereka tidak mengerti mengapa Xiao Yan mampu mengaktifkan kekuatan magis ini dalam bentuk semangat juang. Tahukah Anda, semangat juang dan kekuatan spiritual adalah sistem yang sangat berbeda. Secara alami, mereka tidak tahu bahwa kekuatan magis tiada taraf yang diciptakan oleh Dewa Naga ini sebenarnya tidak didorong oleh kekuatan spiritual. Kuncinya terletak pada garis keturunan naga di dalam tubuh harus memiliki hanya dengan garis keturunan naga dan didorong oleh energi lain. Kekuatan magis yang tiada taraf ini dapat diaktifkan. Kekuatan-kekuatan magis ini juga bergantung pada kualitas garis keturunan naga di dalam tubuh. Semakin tinggi kualitasnya, semakin kuat teknik penundukan setan lagu naga. Inilah sebabnya Long Fan mengatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan 36 kekuatan magis yang tiada taranya, karena darah Dewa Naga asli sangat kuat, tetapi di tangan Long Nixian dan yang lainnya, itu hanyalah kekuatan magis biasa yang tiada taraf. Xiao Yan juga memiliki garis keturunan naga dan phoenix di tubuhnya, dan karena perpaduan 4 roh jahat, kekuatan garis keturunannya cukup untuk dianggap sebagai yang terbaik. Jadi di tangannya, lagu naga iblis menaklukkan seni bahkan lebih kuat dari Dewa Naga saat itu yang jauh lebih kuat, tentu saja, asalkan kekuatan mereka berada pada level yang sama. Sekarang Xiao Yan telah mengubah energi yang digunakan untuk mengaktifkan seni penakluk setan lagu naga dari kekuatan spiritual menjadi semangat juang. Oleh karena itu, kekuatannya juga kembali meroket. Tentu saja, konsekuensinya adalah Xiao Yan perlu menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sebuah estafet. Berdiri di sana, jika itu adalah makhluk tertinggi biasa, dia akan meledak dan mati di bawah semangat juang yang kuat ini. Untungnya, tubuh dan pikiran Xiao Yan sangat kuat, sehingga dia bisa menahannya. Boom! Gelombang suara niat perang yang menakutkan secara langsung menghancurkan gerakan mengerikan yang dilakukan Duan Tian dengan kerugian besar, dan kerusakan kali ini bahkan lebih dahsyat daripada yang terakhir kali. Iblis di tubuhnya juga hancur. Hati iblis juga hancur. Hati iblis adalah titik fatal dari suku jahat di luar wilayah. Bahkan Kaisar Iblis tidak dapat lolos dari kematian jika hati iblis dihancurkan. Melihat Duan Tian yang jatuh ke tanah dengan ekspresi keengganan, Xiao Yan dengan cepat melangkah maju dan menyuntikkan salah satu jiwa iblisnya ke dalam perintah pembunuhan iblis. Setelah menambahkan 3000 poin pembunuhan iblis ke dirinya sendiri, dia menggunakan itu tangan penelan roh naga hitam untuk melahap Duan Tian sepenuhnya. Kekuatan melahap yang dimiliki orang ini juga sangat aneh. Jika dia tidak memiliki Void Swallowing Flame dan benda aneh lainnya, akan sulit untuk menekannya. Jika dia bisa mengambil kekuatan melahapnya sebagai miliknya, lalu jiwa naga hitam miliknya menelan tangan pasti akan banyak diperkuat. King Yanjing melihat bahwa Xiao Yan telah berurusan dengan Duan Tian, yang telah dipromosikan menjadi Kaisar Iblis, dengan sangat rapi. Dia juga merasa sedikit rumit di dalam hatinya. Dia mampu menghadapi musuh di tingkat tertinggi surgawi dengan begitu mudah. Kekuatan kesempurnaan agung tertinggi, ini mungkin sejarah penciptaan dunia. Bisakah saya benar-benar mengalahkan keberadaan seperti itu? Bagi Xiao Yan, perjalanan ke jurang suci ini adalah akhir yang sempurna. Meskipun dia tidak menemukan relik lain kecuali relik lelaki tua di Tianzhen, dia mendapatkan begitu banyak poin pembantaian iblis, yang cukup baginya untuk menebusnya di Istana Dakian. Dia memiliki beberapa barang favorit, dan sekarang dia sangat iri dengan harta karun Istana Dakian. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak.
Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.